Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 4. Playing victim. Helios hanya bisa bergumam, Jangan lakukan ini padaku." Kakinya digerak-gerakkan dan tangannya tidak bisa berhenti memukuli dada bidang Zeus. Sambil berusaha berontak, Helios terus bergumam diiringi buliran-buliran benih yang menetes. Seluruh tubuhnya yang berlumuran cairan merah seakan tidak sebanding dengan luka hati dan rasa takutnya. Sementara Zeus, pria itu semakin bersemangat menggagahi tubuh Helios. Semakin wanita itu ketakutan dan berontak, maka semangatnya untuk terus menyakitinya terus meningkat. "Lihat saja, aku akan membuatmu hidup segan, mati pun segan," tekad Zeus. Pria itu benar-benar kejam. Sejak awal ia yang membuat kesalahan dengan menodai Helios, tetapi ia tidak mau disalahkan. Ia justru melimpahkan semua kesalahan pada Helios yang jelas-jelas statusnya di sana sebagai korban dan bersikap seolah ia adalah orang yang paling tersakiti, atau istilah kerennya playing victim. "Buka matamu, Heli." Zeus menepuk keras wajah Helios karena wanita itu terlihat memejamkan matanya. "Buka matamu, atau kau mau merasakan ikat pinggangku lagi," imbuhnya mengancam sambil menekan dagu Helios. Zeus sama sekali tidak sadar bahwa selain menikmati rasa sakit Helios, ia juga menikmati tubuh istrinya itu. Bukan tatapan jijik yang pria itu tunjukkan, tetapi tatapan senang. Tatapan itu jelas bisa diartikan bahwa ia menikmati pergelutan panas yang begitu menggelora. Selain itu, tatapan senangnya juga sudah jelas bisa diartikan sebagai pembalasan dendam yang terlampiaskan. "Tutupi tubuhmu," seru Zeus setelah beberapa saat yang lalu menyemburkan benih hangat di rahim Helios. Pria itu beranjak turun dan memunguti pakaiannya yang berceceran di lantai. Ia memakai celananya dan menatap Helios sekilas. Sudut bibirnya naik sebelah dan membatin. "Apa yang terjadi saat ini bukan apa-apa. Aku akan menyiksamu lebih kejam daripada ini." Setelah itu, ia keluar sambil membanting pintu menuju kamarnya. Helios hanya berbaring tanpa mempedulikan tubuh polosnya. Air matanya mengerucuk deras dan tiba-tiba ia menangis sesenggukan sambil menyusutkan tubuhnya. Membekap mulutnya agar suara tangisnya tidak terdengar. Karena setelah dipikir-pikir, Zeus akan semakin senang jika melihatnya menderita. Wanita itu terus menangis sampai hatinya merasa lega. Sekitar 30 menit kemudian, ia beranjak bangun dan berjalan tertatih-tatih menuju kamar mandi. Ia berdiri di bawah kucuran air dan membiarkan luka di punggungnya terkena air. Sakit. Helios mendesis dan memeluk kesakitan. Ia mengulurkan tangannya ke belakang dan berusaha menyentuh lukanya. Au, bagaimana cara mengobati lukaku? Tanyanya bingung. Kenapa Zeus tidak memukul di bagian yang bisa dia jangkau? Kenapa harus di punggung yang tidak bisa ia jangkau? Kalau sudah seperti ini, apa yang harus ia lakukan? Apa ia harus pergi ke rumah sakit? Tidak. Pasti butuh biaya banyak untuk berobat ke rumah sakit. Wanita itu menggeleng cepat karena tidak memungkinkan baginya untuk pergi ke rumah sakit. Akhirnya, ia memutuskan untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Meskipun rasanya teramat sakit, tetapi ia tetap harus membersihkan tubuhnya. Setelah itu, ia bergegas keluar dan memakai baju. Melihat tempat tidur yang penuh bercak merah membuatnya harus bergegas mengganti spray. Beberapa jam kemudian, Helios keluar kamar dengan perut yang keroncongan. Sebentar lagi, waktu makan malam tiba dan ia harus memasak. Ia turun ke bawah menuju dapur.
Kemudian memeriksa lemari pendingin dan tempat-tempat penyimpanan lainnya. Seharusnya aku tahu kalau rumah ini masih kosong, lirih Helios sambil menghela napas berat. Semua perlengkapan rumah sudah ada di sana. Hanya persediaan makanan saja yang tidak ada. Lalu apa yang harus ia lakukan? Apa aku harus pergi berbelanja? Tapi aku takut tidak tahu daerah sini. Batin Helios berkecamuk. Di tengah kegundahan hatinya, Helios mendengar suara bel berbunyi. Ia beranjak melangkah mendekat melihat, tetapi ia justru dikejutkan dengan kedatangan Zeus yang tiba-tiba. Pria itu berlarian ke arah pintu keluar. Tidak lama kemudian, pria itu kembali membawa 2 bungkus pizza dan 1 botol minuman bersoda. Pria itu melihat sosok Helios yang terdiam menatapnya, tetapi ia sama sekali tidak peduli. Meletakkan 2 bungkus pizza dan botol minuman bersoda itu di atas meja dan duduk. Astaga, aku lapar sekali, gumam Zeus sambil melirik sinis ke arah Helios. Ia tahu wanita itu sudah sangat kelaparan dan ia ingin mengganggunya. Sambil mengambil 1 potong pizza, Zeus bergumam, "Wah, harumnya." Helios hanya bisa meneguk salivanya kasar. Melihat pizza yang masih hangat dan terlihat sangat enak itu membuat air liurnya hampir menetes. Perutnya semakin keroncongan tidak terkendali. Astaga, aku kenyang sekali. Zeus menutup kembali bungkus pizza itu. Merasa sudah cukup dengan memakan 3 potong, pria itu mengangkat 2 bungkus pizza dan botol minuman bersoda. Kemudian ia berjalan melewati Helios ke arah dapur. Aku lapar sekali. Apa aku minta 1 potong saja sama Tuan Zeus? Helios mengecap mulutnya beberapa kali melihat pizza yang begitu menggugah selera. Ya, minta 1 potong saja. Aku yakin Tuan Zeus tidak akan masalah karena pizzanya masih banyak. Imbuhnya memutuskan. Wanita itu membalikkan tubuhnya dan mengikuti Zeus ke dapur tanpa sadar. Ia sudah tidak bisa menahannya lagi dan hendak meminta 1 potong. Namun, baru saja membuka mulut dan belum sempat mengucapkan sepatah kata pun, ia melihat Zeus membuang semua pizza ke tempat sampah. Sontak, Helios membuka mata dan mulutnya lebar-lebar. Sedangkan Zeus hanya tersenyum, sinis menatap Helios. Ia merasa sangat bangga telah membuat wanita itu terkejut. Daripada membagi pizza itu pada Helios, lebih baik ia membuangnya. Kenapa? Ada yang salah? Tanya Zeus sambil tersenyum menyeringai. Tanpa menjawab, Helios melangkah maju dengan tatapan mata yang fokus ke arah tempat sampah. Kenapa pizzanya dibuang, Tuan? Tanya Helios sambil berjongkok. Tatapan matanya terlihat sangat sedih menyaksikan pizza itu dibuang. Memangnya kenapa? Pria itu balik bertanya dengan nada malas. Kalau Tuan sudah tidak mau, biar saya saja yang makan. Tapi kenapa malah dibuang? Kan sayang. Balas Helios masih menatap sedih ke arah tempat sampah. Selang beberapa detik, Helios mengulurkan tangannya dan meraih bungkus pizza itu. Ia pikir pizza itu masih bersih karena masih di dalam bungkusnya dan tempat sampah itu masih dalam keadaan baru. Jadi ia ingin menyelamatkan pizza-pizza itu sebelum lewat dari 5 menit. Justru itu, lebih baik aku buang pizza itu daripada kau yang makan. Zeus melipat kedua tangannya di depan sambil menatap Helios sinis. Mendengar ucapan Zeus, Helios menelan salivanya tiba-tiba dengan susah payah. Hanya karena tidak sudi membagi makanan itu dengannya, Zeus membuang semua pizza itu. Melihat Helios yang membeku membuat Zeus merasa cukup senang. Dasar menjijikkan. Pria itu beranjak pergi meninggalkan Helios yang saat ini sedang memegang 2 bungkus pizza. Meskipun Zeus sudah pergi, tetapi Helios masih terdiam membeku.
Entah apa yang ia pikirkan saat ini, tetapi wanita itu lekas berdiri dan melempar kembali 2 bungkus pizza itu ke dalam tempat sampah. Kemudian ia keluar area dapur dan berjalan menaiki anak tangga menuju lantai 2. Ia masuk ke dalam kamarnya dan meraih dompet di tas lempang miliknya. Beruntung ia baru mendapat gaji sebelum kejadian naas itu terjadi. Jadi ia tidak akan merasa kesulitan untuk mengisi perutnya. Aku harus mempelajari area sekitar dan sekarang aku mau jalan-jalan sambil membeli makanan. Lirih Helios sebelum akhirnya melangkah pergi. Wanita itu keluar apartemen dan berjalan menyusuri trotoar. Ia mencari minimarket karena tiba-tiba ingin menikmati mie instan. Namun sayangnya, meski ia sudah berjalan lebih dari 15 menit, ia tetap tidak menemukan minimarket. Akan tetapi, ia melihat banyak penjual makanan di pinggir jalan. Batagor, bakso, cilok, kentang goreng, bebek goreng. Ya ampun, Heli. Makan apa yang harus kau pilih? Manik mata wanita itu berbinar melihat banyaknya makanan enak berjejer rapi di depan sana. Oke, hari ini beli bebek goreng dan batagor saja dulu. Lain kali aku akan membeli yang lainnya, sambung Helios memutuskan. Helios melangkah ke depan. Ia bergegas memesan dan meninggalkannya ke tukang batagor. Tidak lama kemudian, 2 makanan pesanannya sudah jadi. Sampai jumpa lagi nanti. Pokoknya aku akan kembali nanti dan membeli kalian semua, kata Helios sambil mengayunkan tangannya pada deretan gerobak makanan. Setelah itu ia bergegas pulang karena sudah tidak sabar ingin menikmati bebek goreng yang membuat perutnya semakin keroncongan. Ia memencet sandi pintu apartemen dan membukanya. Astaga, terkejut Helios sambil melompat ke belakang. Wanita itu melihat Zeus berdiri tepat di depan pintu dengan posisi kedua tangan yang dilipat di depan tubuhnya. Tatapan matanya tajam bak busur panel siap diluncurkan jika ke jantung Helios. Raut wajahnya terlihat sangat dingin membuat seluruh tubuh wanita itu seakan membeku. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.